Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Nabi Muhammad ibn Abdullah. Saya di sini membahas tentang muda-muda sudah terkena diabetes, ya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang membuat orang heran gitu ya. Kenapa sih muda-muda itu sudah kena diabetes? Jadi diabetes itu sebenarnya kalau di bahasa kita itu adalah penyakit gula, ya, yaitu dimana gula di dalam tubuh kita itu jumlahnya sangat banyak. Kenapa sangat banyak? Karena insulin yang ditugaskan untuk menangkap gula-gula itu berada dalam posisi yang jumlahnya sedikit, atau yang kedua sensitivitasnya kurang, atau yang ketiga insulinnya memang tidak ada. Jadi pankreas tidak bisa memproduksi insulin, ya. Nah, diabetes sendiri itu banyak sekali tipenya, ada tipe 1, tipe 2, tipe 1,5, ada lagi tipe gestasional, ya, ada lagi, ya banyak sekali tipe-tipenya, ya. Cuman yang populer itu adalah tipe 1 dan tipe 2, dan yang terbanyak adalah tipe 2, ya. Lalu apa kaitannya diabetes sama tidur nyenyak? Ya, ada di channel saya. Jadi begini, ya, jadi hipnik jeruk yang terjadi pada diri saya ini memang saya duga itu sebagai akibat dari adanya diabetes atau penyakit gula di dalam tubuh saya. Mungkin orang-orang nggak percaya gitu ya, saya punya penyakit gula karena kelihatannya saya fit-fit aja. Dan ketika dicek gula semuanya oke gitu ya, kecuali memang gula darah puasa yang masih masuk di fase prediabetes. Tapi kalau HbA1c sekarang sudah 5,9, masih prediabetes. Adapun gula darah 2 jam itu yang kadang-kadang membuat orang emosi gitu loh, kok 2 jam setelah makan padang bisa di bawah 140, ya, atau di bawah 120 bahkan, ya, wallahu alam, ya, nanti akan saya jelaskan kenapa bisa seperti itu. Jadi sebelumnya memang saya pribadi ini setelah divonis diabetes itu tahun lalu, tahun 2021, ketika itu saya terkena COVID dan dirawat di salah satu rumah sakit, ya. Kemudian dicek gulanya dan sangat tinggi, gula itu ketika itu bisa 441 gulanya. Ya, bayangkan ketika itu usia saya masih 27 menuju 28, tapi gula ada 441. Namun sebelumnya memang tanda-tanda diabetes itu ada, ya. Seperti apa tanda-tanda diabetes itu? Yang saya rasakan itu seperti sering kencing, sering haus, sering lapar, ya. Emosi semakin tinggi, dan salah satunya itu adalah sulit tidur gitu kan. Kok bisa sulit tidur? Jadi memang diabetes ini, ya, khususnya tipe 2 ini kan menyebabkan kita sering kencing di malam hari sehingga kita sering terbangun-bangun. Nah, itulah yang merusak pola tidur kita, ya. Nah, itu yang merusak siklus tidur kita, yang harusnya kita tadi tidurnya itu normal, ya, mungkin sekali bangun atau bahkan maksimal 2 kali bangun, tapi gara-gara ada diabetes ini mungkin sejam sekali kita bangun untuk kencing dan juga untuk minum air putih, dan itu memang dirasakan oleh orang-orang yang terkena diabetes, ya, karena seperti itu, ya. Kenapa? Karena gula darahnya sangat tinggi, tidak terkontrol, kemungkinan di atas 200, ya. Oke. Nah, namun pada saat rawatan COVID itu kan dicek tuh gula, kemudian ginjal dan hati, ya, itunya aja gulanya itu yang bermasalah. So ketika itu saya mau dikasih obat suntik insulin dan juga glucagon itu, ya, sehari 2 kali, dan insulin pun sehari 2 kali. Ketika itu pulang di rumah sakit saya mulai mengubah pola hidup. Yang tadi makannya itu masih banyak nasi, akhirnya saya kurangi nasi, dan nasi saya ganti yang dari nasi putih, beras putih, jadi beras basmati, dan saya tambahkan sayur berupa pare. Katanya pare itu bisa menurunkan gula, pare, toge gitu ya. Kemudian memperbanyak protein, banyak ikan, banyak ayam gitu. Nah, awal-awalnya saya pakai pola makan yang 3J itu tuh. 3J itu yang recommended, disarankan oleh dokter. Ya, umumnya dokter menyarankan 3J itu. Yang mana 3J itu ya jumlahnya, kemudian jenisnya gitu ya. Kemudian jaraknya gitu kan. Jadi setiap 6 jam sekali, artinya makan jam 6 pagi, kemudian jam 12 siang makan lagi, jam 6 maghrib makan lagi. Di tengah-tengah itu ada snack itu berupa buah-buahan. Dan buah-buahan pun terbatas, ya. Ketika itu ya hanya apple, ya, kemudian strawberry,
avocado gitu kan, nggak bisa itu makan durian, semangka ya, atau apapun yang indeks glikemiknya tinggi atau beban glikemiknya tinggi. Oke ya. Nah, tapi kok bisa muda-muda itu diabetes? Ya bisa aja. Sebenarnya diabetes itu menyerang berbagai macam usia. Kalau tipe 1 dari anak kecil bahkan. Kalau tipe 2, nah mungkin di usia remaja sudah mulai kelihatan tuh biasanya. Ya, meskipun dulu-dulu riset itu mengatakan pasti usia tua, usia di atas berapa? Usia 40 ke atas atau berapa itu baru terkena diabetes tipe 2. Cuman sekarang usia 20, usia 30 juga bisa. Kenapa? Karena pola hidup yang nggak benar gitu ya. Kita makannya banyaknya gula ya, bahkan gula itu sangat parah gitu kan, dikit-dikit makan minuman manis ya, kemudian cemilan dan tepung-tepungnya banyak gitu kan ya, itu pasti akan memperparah kondisi pankreas kita ya. Pankreas kita yang tadinya kerjanya normal dipicu untuk terus-menerus bekerja secara keras, sehingga apa? Sehingga pankreas tersebut lelah dan akhirnya memproduksi insulin ya dengan jumlah yang sedikit, atau insulin diproduksi dengan jumlah yang sama namun kualitasnya jelek sehingga tidak bisa menangkap gula-gula yang masuk ke dalam darah kita. Nah, akhirnya jadilah gula itu sangat banyak di dalam darah ya, sehingga ketika seseorang gulanya sangat tinggi ya, dengan HbA1c di atas 6,5 atau gula darah sewaktu di atas 200, atau gula darah 2 jam setelah makan di atas 140, atau gula darah puasa di atas 126, itu biasanya dikategorikan sebagai diabetes ya. Lalu apakah diabetes ini bisa disembuhkan? Nah, ini menjadi question, menjadi pertanyaan ya. Sebenarnya saya tidak berani ya untuk mengatakan sembuh atau tidak sembuh dan sebagainya ya, namun yang jelas terkontrol aja lah jawabannya. Bisa dikontrol, bisa ya. Mungkin ada yang memakai obat, silakan pakai obat ya. Kalau misalnya nyaman dengan obat ya pakai obat, asal tadi syarat-syarat gula darah seperti orang normalnya itu tercapai, terpenuhi. Misalnya 2 jam setelah makan diusahakan di bawah 140 ya. Kalau masih obat tapi masih tinggi dari 140 ya berarti ada yang salah tuh, kemungkinan pola makan yang salah ya. Kemudian gula darah sewaktunya pun harus di bawah 200 dan sampai di atas 200. Kalau di atas 200 ya berarti ada yang salah lagi itu ya, pola makannya, biasanya pola makannya ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana mengontrolnya? Kalau saya pribadi, karena saya tidak pakai obat lagi ya saat ini ya dengan pola makan sih ya, pola makan dan juga pola hidup ya. Jadi salah satunya dari intermittent fasting ini ya. Intermittent fasting bisa dilihat di video saya yang sebelumnya tentang intermittent fasting dan pengaruh intermittent fasting dan hypnic jerk, seperti apa intermittent fasting, atau search di Google apa intermittent fasting. Yang jelas berpuasa lah ya. Atau kalau makan pun ya jangan banyak-banyak karbonnya ya. Kalau mau banyak pun boleh, tapi dicampur dengan sayur ya. Misalnya nasinya 1 centong, sayurnya pun ya 2 centong gitu, atau 1 centong ya. Supaya apa? Supaya tidak melonjakkan gula darah kita. Karena yang bahaya itu bukan gula darah tingginya, tapi komplikasi itu akibatnya. Nah, ini nih masalahnya ya. Sehingga gara-gara gula darah yang tinggi mungkin di tubuh saya bertahun-tahun, akhirnya apa? Akhirnya masalah tidur ini yang semakin parah ya. Mulai dari hypnic jerks ya, atau mungkin apnea. Tapi saya hypnic jerks rata-rata, apnea pernah, cuman jarang banget ya. Dan itu pun saya belum bisa memastikan apnea atau bukan ya. Yang jelas ya hati-hatilah dengan yang namanya gula darah gitu kan ya. Baiknya teman-teman cek aja gula darahnya, gula darah sewaktu berapa sih. Oh ternyata di atas 200, ini harus waspada. Di atas 200 cek aja HbA1c ya. Ini pun untuk kebaikan, bukan untuk menakut-nakutin. Yang bahaya bukan vonis diabetes ya, tapi komplikasinya. Komplikasi itu kenapa? Karena tidak terkontrol. Maka lebih baik cek aja gula darahnya, HbA1c itu kesehatan teman-teman juga gitu kan. Pokoknya kalau ada masalah tidur yang nggak lancar, kemudian mudah lapar ya, kemudian mudah haus, apalagi mudah emosi, bahkan nggak enak banget tubuh ya, cek aja darahnya itu, medical check up kalau perlu ya, kolesterol darah dan sebagainya ya. Karena diabetes nih sangat bahaya gitu kalau dibiarkan ya. Oke, itu aja sih sebenarnya. Yang penting jangan terpengaruh perkataan orang ya, mau muda mau tua bisa kena diabetes gitu.
kan, nggak usah nunggu tua ya, karena biasanya yang tua-tua datang itu mungkin dia sudah dari muda kena diabetesnya, cuman dulu belum segencar sekarang yang mau kesehatan kan. Sekarang di mana-mana kita bisa temukan tentang kesehatan ya, karena memang tendensi untuk hidup sehat semakin kuat ya, dan ada potensi untuk kita lebih sehat lagi kan semakin banyak ya. Itu aja, itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, barakallahu fikum, semoga bermanfaat.